Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu,
Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup bersama dengan Allah, berjalan di jalan Allah, tidak jarang juga menghadapkan seseorang pada suatu kesulitan, suatu tantangan, bahkan masalah dan penderitaan. Yeremia menjalankan perutusan dari Allah, tetapi perutusan yang dijalani itulah yang menghadapkan Yeremia kepada orang-orang jahat yang berusaha untuk menggagalkan perutusannya. Penderitaan bagi orang benar bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dihadapi, dimaknai sebagai juga perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini juga mengingatkan kepada kedua murid, Yohanes dan Yakobus, bahwa jalan menuju kemuliaan adalah jalan untuk meminum cawan, jalan menuju salib di dalam kehidupan. Mari kita mohon dalam peran kasih ini, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak kehilangan iman, supaya kita tidak kehilangan semangat, supaya kita tidak kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup yang terkadang di dalamnya juga ada penderitaan, kesusahan yang harus kita hadapi. Mari kita Injil pada hari ini kita semakin semangati dan diberi kekuatan untuk seperti Kristus, Sang Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Semoga keberanian kita di dalam jalan pengorbanan, jalan persembahan diri, sungguh-sungguh membuat kita semakin melihat juga kemuliaan yang dipancarkan melalui peristiwa, melalui pengalaman tersebut.